Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Ya, kita akan membahas mengenai konsolidasi laporan keuangan perusahaan induk dan anak dengan kepemilikan penuh atau 100%. Oke. Oke. Jadi silakan baca materinya sesuai dengan materi yang sudah ditempel di LMS. Oke, jadi masing-masing entitas induk dan anak itu merupakan perusahaan yang legal dan secara akuntansi terpisah. Jadi ketika mereka memiliki secara akuntansi dan legal terpisah, maka pembukuannya juga terpisah. Nah, tapi karena mereka melakukan merger, konsolidasi, ya ataupun akuisisi, maka ketika menyajikan laporan keuangan, ya maka laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada saat laporan keuangan konsolidasi disiapkan, kita membutuhkan satu alat bantu yang namanya adalah kertas kerja konsolidasi. Nah, ini adalah bentuk standar dari kertas kerja konsolidasi. Jadi di sini kolom yang pertama itu adalah kolom pos, ya. Jadi kolom pos ini diisi dengan nama akun. Ya, jadi ketika perusahaan akan melakukan konsolidasi, ya, ketika laporan keuangan konsolidasi akan disajikan, maka akun-akun baik itu dari perusahaan Anda, anak dan perusahaan induk itu akan muncul di sini nama akunnya. Ya. Kemudian kolom kedua adalah kolom data neraca saldo. Ya, jadi data neraca saldo itu disajikan berdasarkan pembukuan yang sudah dibuat oleh induk sebelum bergabung dan pembukuan yang dibuat oleh anak sebelum bergabung. Ya, jadi data pembukuan induk dan anak sebelum bergabung itu dimasukkan dalam kolom ini, kolom data neraca saldo. Kemudian kolom yang ketiga adalah ayat jurnal eliminasi. Jadi kolom ayat jurnal eliminasi itu dibutuhkan pada saat penghapusan atau mengeliminasi akun-akun antara induk dan anak yang memiliki hubungan. Ya, nah kolom terakhir itu adalah kolom konsolidasi. Nah, pada kolom konsolidasi ini adalah data mengenai laporan keuangan antara induk dan anak yang sudah bergabung atau sudah dikonsolidasikan. Oke. Jadi untuk ayat jurnal eliminasi, ya. Jadi untuk ayat jurnal eliminasi itu hanya akan digunakan dalam kertas kerja konsolidasi. Ya, jadi hanya akan muncul dalam kertas konsolidasi. Ya, jadi ketika pembukuan itu dilakukan secara terpisah, maka ayat jurnal eliminasi itu tidak akan muncul. Ya, jadi ayat jurnal eliminasi itu hanya akan muncul ketika proses konsolidasi itu dibutuhkan. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, ini adalah data laporan posisi keuangan induk dan anak sesaat sebelum bergabung. Ya, jadi seperti dibilang tadi, induk dan anak adalah dua entitas yang terpisah pada awalnya. Ya, nah mereka ingin bergabung. Ya, mereka ingin bergabung. Ya, nah pada sesaat sebelum penggabungan, ini adalah data yang dimiliki oleh induk dan anak. Oke, kita asumsikan dalam ilustrasi satu, misalnya, ya, semua saham anak, ya, semua saham anak itu dibeli oleh induk pada nilai bukunya. Ya, dibeli secara tunai, di mana induk itu mengeluarkan uang tunai sebesar 300 juta. Jadi all saham anak, ya, ini berarti ya, semua equity anak, ini equity anak, semua equity anak itu dibeli oleh induk pada nilai bukunya. Ya, jadi total equity anak pada saat itu adalah 300 juta yang terdiri dari 200 juta saham dan 100 juta laba. Nah, dibeli pada nilai bukunya. Ya, jadi tidak ada selisih antara harga perolehan atau harga beli dengan total equity anak. Jadi kalau kita perhitungkan, oh nilai perolehan investasinya 300, di mana total equity-nya 300, artinya tidak ada selisih di sini. Nah, ketika induk membeli semua equity anak, maka induk akan membuat jurnal sebagai berikut. Ya, investasi dalam saham anak itu dicatat sebesar harga perolehannya dan kas itu adalah sebesar uang tunai yang dibayarkan oleh induk. Nah, kita lihat
Ini adalah laporan posisi keuangan setelah bergabung. Ya, jadi kalau kita lihat pada saat sebelum bergabung, total kasnya induk itu adalah 350. Ini kita lihat. Nih, ya. Jadi total kasnya induk adalah 350 ya sebelum saham anak dibeli. Nah, setelah saham anak dibeli, otomatis kasnya akan berkurang ya. Jadi ini kasnya yang tadinya 350 sekarang menjadi 50 juta. Kemudian induk itu akan mengakui aset yang berupa saham dalam anak atau investasi saham PT Anak. Ya, jadi dia punya saham miliknya PT Anak dengan nilai perolehan 300 juta. Ya, jadi ini akan dicatat oleh induk sesaat setelah bergabung. Ya, jadi perubahannya adalah ini. Nah, data laporan posisi keuangan sesaat setelah bergabung ini akan dikonsolidasikan. Ya, jadi kita masukkan data induk dan data anak sesaat setelah bergabung ke dalam kertas kerja konsolidasinya. Oke, tinggal pindahkan ke kolom data neraca saldo ini. Ya, tinggal masukkan saja. Ya, oke. Nah, sekarang output kita adalah konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi. Ya, jadi ketika laporan keuangan konsolidasi akan disajikan, maka akun-akun yang menunjukkan hubungan antara induk dan anak itu harus dihapuskan, harus dieliminasi. Apa saja? Oke, kita lihat. Pada data neraca saldo, induk mengakui adanya investasi dalam saham PT Anak sebesar 300 juta. Ya, investasi itu apa? Investasi yang diakui oleh induk itu adalah total equity anak. Oke. Bagi induk itu adalah investasi, bagi anak itu adalah equity. Nah, ini adalah akun yang memiliki hubungan. Ya, artinya ini yang akan kita hapuskan. Ya. Bagaimana cara menghapuskannya? Tinggal buat jurnal eliminasi. Ya, jadi tujuan mengeliminasi adalah mengnolkan ya atau menghapuskan akun-akun itu. Jadi kalau kita lihat oh anak mengakui equity-nya atau dalam bentuk saham dan saldo laba di posisi kredit. Berarti kalau mau dihapuskan kita debitkan. Oh induk mengakui investasi dalam saham anak itu di posisi debit. Ya, artinya pada saat dieliminasi kita kreditkan ya. Sehingga jurnal eliminasinya yang akan muncul adalah ini. Ya. Jadi ini adalah investasi dalam saham anak yang sudah dicatat oleh induk, ya kita kreditkan. Kemudian equity anak yang terdiri dari modal saham anak, ya dan saldo laba anak itu kita debitkan. Ya jadi ini adalah jurnal eliminasinya. Ya sehingga jurnal eliminasi ini kita tinggal pindahkan ke dalam kolom ayat jurnal eliminasi. Ya, oke hati-hati jangan salah taruh ya. Kita kan tujuannya mau mengeliminasi, menghapuskan. Ya, artinya kalau ini debit kan, kita kreditkan dan sebaliknya. Kalau ini kredit kita debitkan. Ya, sehingga pada saat konsolidasi ini akan jadi 0 dan ini juga akan jadi 0. Oke. Nah, sedangkan akun-akun seperti kas, piutang, persediaan dan aset lainnya itu tinggal dikalkulasi. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini adalah bentuk dari laporan keuangan konsolidasinya. Oke, itu case 1. Bagaimana dengan kasus 2? Ya, kalau tadi dibeli pada nilai buku, sekarang dibeli di bawah nilai buku. Kita asumsikan misalnya semua saham yang beredar tadi dibeli senilai 340 juta. Oke, kita udah tahu tadi total equity itu adalah 300 ya. Nah, ternyata 340 juta ini ya ada selisih ya. Ya, kita asumsikan saja. Misalkan selisih tersebut karena ternyata nilai tanah ya itu tidak lagi sebesar nilai bukunya. Tanah waktu dibeli harganya 40 juta. Sorry, berapa tadi harga tanah? Oke, benar-benar. Ya, tanah pada saat dibeli harganya 40 juta. Tapi ternyata tanah itu kan mengalami kenaikan. Pada saat penggabungan dilakukan, nilai tanah itu seharusnya tidak lagi dihargai sebesar 40 juta, tapi lebih besar dari 40 juta. Ya, oke. Nah, ini adalah data posisi keuangan sesaat sebelum kombis. Jadi sama seperti data awal tadi ya.
Oke. Jadi transaksinya itu adalah saham anak dibeli oleh induk sebesar 340 juta secara tunai. Berarti perhitungnya akan muncul seperti ini. Ya, biaya perolehan investasinya 340 dengan total equity anak 300. Ya, berarti ada selisih 40 juta. Ya, jadi ada selisih 40 juta. Tadi diasumsikan bahwa 40 juta ini akan dialokasikan pada tanah. Oke, kita skip dulu, kita simpan dulu. Ya. Pada saat awal, maka jurnal pada saat induk mengakuisisi anak itu adalah senilai ini. Ya, investasi dalam saham PT anak pada kas. Sebesar ini akan dicatat oleh induk. Sehingga kertas kerja konsolidasinya, oke ini udah dikurangi ya, ini sudah disesuaikan. Ya, ini sudah disesuaikan dengan data neraca saldo sesaat setelah kombis. Ya. Oke, sama seperti yang tadi, yang akan kita eliminasi itu adalah investasi yang sudah dicatat oleh induk, kemudian equity-nya anak. Oke, ya, lihat. Ya, posisi saldo equity-nya itu adalah 300, investasi dalam sahamnya adalah 340, berarti ada selisih. Oke, kita tampung dulu dalam akun selisih. Sementara kita tampung dulu dalam akun selisih. Ya, jadi selisih itu bisa di posisi debit, bisa di posisi kredit. Nanti lihat mana apakah dibeli pada nilai buku atau di atas nilai buku atau mungkin di bawah nilai buku. Ya, jadi posisi kita itu adalah dibeli di atas nilai buku. Jadi posisi selisihnya itu adalah di posisi debit. Nah, karena tadi asumsinya bahwa 40 juta itu dialokasikan pada kenaikan nilai tanah, maka akun selisih itu kita pindahkan ya atau kita reklasifikasi ke dalam akun tanah karena yang mengalami kenaikan itu adalah tanah. Ya, ini asumsi ya. Pada saatnya nanti bisa saja kenaikan nilai wajar aset itu tidak hanya pada tanah, bisa saja pada peralatan, ya pada persediaan, pada piutang, ya tergantung nanti case-nya. Oke. Sama seperti yang tadi, jurnal eliminasi kita udah buat, tinggal masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasinya. Ya. Tahap awal ya, jurnal eliminasi adalah kita mengeliminasi akun investasi ya, kemudian akun equity anak selisihnya kita tampung dalam akun selisih. Ya, jurnal eliminasi yang kedua itu adalah mengreklasifikasi atau memindahkan akun selisih ini ke kenaikan tanah. Oke, ini. Ya, ini jurnal eliminasi yang kedua. Oke. Ya. Kemudian untuk ke konsolidasi tinggal kalkulasi. Ya, berarti kas ketemu kas, ya artinya debit ketemu debit. Di sini berarti 60 dan seterusnya seperti itu. Nah, dalam posisi tanah, ya, tanahnya berarti nambah kan? Ini debit, ketemu debit, bertambah. Ya, seperti itu. Nih. Ya. Oke, next kita masuk. Oke, sorry. Nah, bisa saja ya selisih ini dialokasikan ke tanah ataupun goodwill. Jadi case-nya sama aja ya. Jadi kalau misalnya nilai yang 40 juta tadi dialokasikan ke goodwill ya. Sama, case-nya sama, hanya pada saat jurnal eliminasinya akun penampungnya adalah goodwill. Kalau tadi kan tanah tuh, ya. Tapi karena case-nya di sini selisih tersebut dialokasikan ke goodwill, maka akun goodwill yang bertambah, ya. Oke, bagaimana kalau misalnya pada case ketiga, ya, pada posisi ketiga ini pembelian saham, ya, akuisisi itu dilakukan tidak secara murni tunai. Kalau tadi kan 300 juta tunai. Nah, sekarang gimana kalau misalnya ya harganya 400 juta, ya, dibayar tunai 300, tapi sisanya itu dengan berhutang, dengan mengeluarkan obligasi. Sama, ya. Bedanya hanya pada saat di sini. Nih, ya. Jadi investasinya tetap diakui sebesar harga perolehannya, ya. Kasnya sebesar uang kas yang dikeluarkan, ya. Sisanya adalah hutang. Oke, ibu rasa ini nggak ada masalah ya. Di sini nggak ada masalah, ya. Dan selisihnya juga di sini case-nya dibuat lebih bervariasi. Jadi kalau kita lihat di sini
terdapat perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Artinya, selisih itu akan dibebankan pada kenaikan atau penurunan nilai buku dibandingkan dengan nilai wajarnya. Coba lihat. Oke, ini sama, berarti nggak ada perubahan. Jadi di sini yang akan mengalami kenaikan. Persediaan, kemudian tanah, ya. Lalu oke, hutang ya. Jadi yang naik nanti di sini bukan hutangnya, tapi premium obligasinya. Ya, kita lihat. Nih, ya. Jadi di sini persediaannya naik, ya, karena ada tadi ada perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajarnya tadi. Ya. Kemudian tanahnya naik, ya akumulasi penyusutannya turun, ya. Lalu termasuk obligasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata selisihnya totalnya adalah 30. Padahal tadi 100 ya. Tadi kita hitung adalah 100. Ya, selisihnya 100, tapi ternyata di sini hanya 30. Ya, berarti ada sisa sebesar 70. Oke. Nah, selisih sebesar 70 itu bisa jadi karena adanya aset tambahan yang namanya goodwill. Ya, bagaimana cara mencari goodwill? Jadi cara mencari goodwill adalah tinggal bandingkan antara nilai tukar dengan nilai wajar aset bersih. Ini nilai tukarnya. Nilai tukarnya tadi 400 ya. Nilai wajar aset bersihnya tinggal bandingkan antara total asetnya itu 565. Ya, total aset ya, total nilai wajar aset bersih. Nih. Ya, dikurangi dengan total liabilitas. Ya. Oke. Nah, ini adalah goodwill 70. Ya. Sehingga ya, pada saat eliminasi, lihat, ini tetap konsisten ya. Jadi jurnal eliminasi pertama adalah kita akan mengeliminasi investasi dalam saham PT anak yang sudah dicatat oleh induk, kemudian all equity-nya anak. Ya, oke. Jadi 400 berbanding 300. Oh, berarti ada selisih. Oke, selisihnya kita tampung lagi dalam akun selisih. Ya, tinggal nanti selisihnya kita bagikan. Ya, oke, coba lihat. Ya, jadi kenaikan tanah ini berdasarkan yang sudah kita hitung tadi. Oh, tanahnya naik nih, 60. Tanah 60, persediaan 15. Ya, lihat. Tanah 60, persediaan 15. Oke, goodwill. Ya, bangunan dan peralatan. Jadi tadi ada penurunan akumulasi penyusutan. Ya, jadi penurunan akumulasi penyusutan kita tidak debitkan akun akumulasi penyusutan, tapi kita langsung kurangkan pada asetnya. Kemudian untuk obligasi, ya, tadi ada kenaikan obligasi sebesar, kenaikan obligasi sebesar ini ya 35. Nah, bukan berarti hutang obligasinya bertambah, tapi kita akui dalam akun premium obligasinya. Ya, oke? Setelah jurnal eliminasi 1, jurnal eliminasi kedua dibuat, tinggal masukkan ke dalam kolom ayat jurnal eliminasi. Ya, oke, ini yang pertama. Kemudian ini yang keduanya. Untuk konsolidasinya tinggal masukkan saja. Ya, oke, selesai. Silakan nanti dibaca kembali materinya. Jikalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti didiskusikan dalam grup kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.